Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Saya Devi Oktariani dengan NPM 014. Saya Denisa Purnadevi dengan NPM 013. Dan saya Maida Khamsa Mungkasi dengan NPM 087. Nah, kali ini kita udah ada di Vihara Sianjin Kupo, yaitu tempat yang bersejarah di Kota Karawang. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat ke dalam yuk. Check it out. Di Indonesia ada banyak sekali budaya yang beraneka ragam. Salah satunya adalah budaya Cina. Di Karawang sendiri budaya Cina sudah berkembang. Terlihat beberapa vihara yang berada di Karawang. Salah satu vihara yang tertua dan menjadi cagar budaya adalah Vihara Sianjin Kupo. Vihara ini sudah berdiri sekitar 350 tahun lamanya. Nama vihara ini diambil dari pendirinya, yaitu Sianjin Kupo. Tapi masyarakat sekitar biasa memanggil vihara ini dengan Vihara Mak Kupo. Dalam vihara ini terdapat 9 altar yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah altar Tuhan Yang Maha Esa. Banyak panggilan untuk menyebut Tuhan Yang Maha Esa, seperti Sang Hyang Adi Buddha, Tian Kung, Tien, Sang Di, yaitu sebagai penguasa tertinggi alam semesta. Kedudukannya berada pada tempat yang paling agung. Yang kedua ada altar Sam Kuan Taiti. Di vihara ini menempati urutan kedua dalam bersembahyang setelah altar Tuhan Yang Maha Esa. Merupakan pemujaan terhadap ketiga penguasa alam, yaitu alam langit, alam bumi, dan alam air. Yang ketiga ada altar Munsen. Munsen dipercaya sebagai sepasang malaikat penjaga pintu yang seringkali digambarkan pada daun pintu di sebelah kiri dan kanan. Dikisahkan bahwa kedua malaikat tersebut adalah Sentu dan Yulei, yaitu dua saudara yang dititahkan oleh Kaisar Huangdi untuk memerintah semua iblis yang ada di alam ini. Yang keempat, altar utama, Sianjin Kupo. Sianjin Kupo ini diyakini sebagai titisan dewa sebelumnya, sehingga beliau tidak diketahui nama lengkap dan asal tempatnya, sehingga perwujudannya bisa dalam bentuk apa saja, termasuk perwujudan seorang anak kecil atau seorang nenek tua. Sianjin Kupo adalah sinbeng pelindung yang selalu mendampingi para pedagang atau pengusaha, para pelayar, para petani, pendatang atau pengungsi, dan leluhur bagi penduduk yang berasal dari provinsi Guangdong dan Fujian. Yang kelima yaitu altar Totikong. Totikong merupakan salah satu dewa yang paling tua usianya atau paling lama dipuja manusia. Totikong biasanya ditampilkan dalam bentuk sebagai orang tua yang berambut dan berjenggot putih dengan wajah tersenyum ramah. Ada kalanya dewa ini ditemani oleh seekor harimau yang disebut Hou Jiang Kun, yang dianggap dapat membantu Totikong mengusir roh jahat dan menolong manusia dari malapetaka. Yang keenam yaitu altar Sakyamuni Buddha. Sakyamuni Buddha adalah Siddhartha Gautama yang lazim disebut Buddha Gautama. Lahir pada tahun 560 sebelum Masehi di negara Kapila Vastu. Ayahnya adalah Raja Sidodana dari suku Sakya, sehingga beliau dinamakan Sakyamuni Buddha. Yang ketujuh yaitu altar Kuan Yin Posat. Kuan Yin Posat dikenal secara luas sebagai Dewi Welas Asih yang bersedia meninggalkan tingkatan tertinggi sebagai Buddha dan tetap menjadi Bodhisattva demi menolong makhluk hidup yang menderita di alam dunia ini. Sebab itulah Kuan Yin Posat adalah Bodhisattva yang melambangkan hati yang welas asih dan penyayang yang tertanam di dalam lubuk hati setiap pemujanya. Mereka percaya bahwa Kuan Yin dapat mendengarkan keluh kesah mereka yang menderita dan datang untuk menolongnya. Yang kedelapan yaitu altar Liung Senpakung.
Altar Liung Senpakung dikenal sebagai Sinbeng yang ditugasi untuk mengurusi atau mengatur turunnya hujan di bumi. Altar yang terakhir, yaitu yang kesembilan, adalah altar Fu De Zhengzhen. Altar Fu De Zhengzhen ini merupakan salah satu dewa yang mempunyai tugas atau wewenang untuk membagikan rezeki selain dewata yang lainnya. Untuk relief pada bangunan ini, jika kita lihat dari pintu masuk sebelah kanan, terdapat relief dewa-dewa yang hanya sebatas dongeng yang dipercayai saja. Sedangkan di sebelah kiri menceritakan tentang kisah perjalanan hidup Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im ini dipercayai sebagai dewi yang welas asih dan dewi pengampun, karena ia bersumpah tidak akan ke nirvana sebelum umatnya tercerahkan. Selain relief, di vihara ini juga terdapat lukisan tentang Dewi Kuan Im, atau dikenal juga sebagai Dewi Welas Asih. Di vihara ini terdapat buku-buku berbahasa Cina yang bisa kita lihat dan baca. Selain itu juga, saat kita mengunjungi vihara ini, kita dikasih buku yang menceritakan sejarah dari vihara Xianjin Kupo. Dan itu sangat bermanfaat bagi kita saat meneliti dan pembuatan video. Apa makna simbol yang ada di vihara ini bagi umat yang beribadah di sini? Simbol-simbol semacam warna atau apa? Iya, simbol warna. Simbol warna merah kebanyakan kan gitu kan. Simbol bangunan gitu kan, yang melambangkan semacam naga gitu kan. Nah, kalau naga tersebut itu dilambangkan. Kita harus seperti dia. Kita manusia harusnya seperti dia. Di tubuh naga itu bukan tubuh naga aja. Itu kan tanduk mania kan. Sisik ikan, ya kan? Mulut buaya, ya kan? Terus kaki elang, gitu. Terus nah di situ hampir keseluruhan hewan tuh ada di tubuh naga tersebut. Jadi simbolnya itu. Dan kalau merah, dominan merah itu melambangkan kita kebahagiaan. Kita tidak ada di dalam sampai terpuruk kesedihan. Kita harus bahagia. Kalau merah itu seperti lampion, gitu kan. Nah, ada lampion itu apa artinya, Pak? Lampion itu sebagai penerangan hidup kita. Iya, tidak yang hidup aja, almarhum pun sama. Apa saja kegiatan budaya atau ritual keagamaan yang sering dilakukan di vihara ini? Yang sering dilakukan biasanya yang kita yang biasa umum aja ya, itu tuh seperti Imlek. Imlek kita standar cap gome 15 hari setelah Imlek gitu. Jadi memang kalau banyak macam adat istiadatnya banyak nih, enggak istilahnya yang enggak Imlek doang, enggak cap gome doang, tapi kan di kita itu tahunya cuma itu. Tapi kalau menurut adat istiadat di sini itu yang keturunan yang ada namanya di sini itu banyak nih, semacam cengbeng, semacam pecun, semacam makan onde di sini ada. Terus makan kue bulan, sembahyang kue bulan seperti kemarin sembahyang kue bulan. Itu kalau dijelaskan panjang nih. Jadi kita intinya itu yaitu Imlek dan Cap Gome biasanya. Nah, terutama kalau di sini kita ada ulang tahunnya. Ulang tahunnya itu persis di bulan 7 tanggal 13 itu penanggalan Cina ya, penanggalan Imlek itu di bulan 7 tanggal 13 di tanggalan Imlek. Kalau di kita jatuhnya kadang-kadang Agustus biasanya, kadang-kadang di awal September kalau ada mundur gitu. Apa pandangan tentang pentingnya melestarikan budaya dan tradisi yang ada di vihara ini? Jadi kalau kita untuk pentingnya gini,
kita kan selama ini kan di Indonesia itu dari tahun sekian sampai tahun sekian ini kita benar-benar kalau buat saya di sini itu udah benar-benar nyaman, udah benar apa, makanya kita benar-benar harus melestarikan. Salah satunya kita di Mas Yajin Kuko ini di Karawang khususnya, dan ini satu tempat yang bersejarah dan diakui oleh dari Menteri Kebudayaan, Kesejarahan, ya kan, di sini salah satunya gitu. Ya, salah satu ikon Karawang tuh di ujung Karawang Barat tuh ini gitu nih. Makanya kita harus benar-benar menjaga dan melestarikan. Siapa lagi kalau bukan kita? Lampion di sini mempunyai makna loh teman-teman. Jika kita lihat seksama, di setiap lampion tertera nomor, nama, beserta alamat. Makna lampion yang digantung ini mempunyai arti bahwa lampion-lampion ini menjadi lentera kehidupan kita agar selalu terang. Untuk nama di lampion ini adalah penanda lampion ini akan menerangi siapa. Dan lampion di sini rutin diganti setiap tahunnya, setiap 1 tahun sekali. Kolam ikan di sini didominasi oleh ikan koi. Bagi masyarakat Tionghoa, ikan koi ini melambangkan keberuntungan. Ikan-ikan di sini adalah hasil sumbangan umat yang beribadah di sini. Bagi masyarakat Tionghoa, ikan koi dianggap menjadi simbol keberuntungan, kemakmuran, sumber rezeki, dan kebahagiaan. Pakai flash emang. Emang ini